Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin para pemirsa jamaah yang dimuliakan Allah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita ada di dalam bulan Syawal. Datangnya bulan Syawal bukan berarti kita melupakan karena dianggap tidak seberapa dibandingkan dengan bulan Ramadan. Tetapi sebaliknya, ada 5 amalan yang harus kita lakukan selepas bulan Ramadan, yakni di dalam bulan Syawal ini. Amalan yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita di awal bulan Syawal ini, di bulan Syawal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk melakukan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, man shoma Ramadana tsummat bahu sitta min Syawal kana kasyamid dahri. Siapa yang melakukan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasyamid dahri, maka ia ada sama seperti melakukan ibadah puasa selama 1 tahun. Dapat kita renungkan, kenapa di dalam melakukan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal ini sama dengan 1 tahun? Bilangan setahun itu 360 hari. Kalau setahun bilangannya 360 hari, bilangan bulan 1 bulan 30 hari. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan mendatangkan kebaikan, maka ia mendapatkan 10 pahala. Orang yang melakukan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, 1 bulan, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 300. Baik 300 pahala atau sama dengan 300 hari. Kalau di dalam 1 tahun 360 hari, berarti masih kurang 60. Ditambah dengan melakukan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal. 6 dikali 10 menjadi 60, ditambah 300 menjadi 360. 360 pahala, 360 kebaikan, dan 360 hari. Maka orang yang melakukan ibadah puasa 6 hari di bulan Syawal, ia sama dengan melakukan ibadah puasa selama 1 tahun penuh. Dan yang kedua, di dalam bulan Syawal ini menjaga dan mempererat tali silaturahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, man qata'a silaturahim qata'a rahmah. Siapa yang memutus tali silaturahim, sama dia memutus kasih sayang. Betapa pentingnya silaturahim di dalam kehidupan umat manusia. Dan kita harus sadar bahwasanya manusia adalah makhluk sosial yang butuh kasih sayang, perhatian, bantuan satu sama lain. Dan kita harus renungi dan pikirkan, di saat umat manusia lahir ke alam dunia, tidak ada manusia lahir ke alam dunia datang keluar dengan sendirinya. Secanggih dan sebaik apapun dia,
pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Begitu pula manusia tumbuh dewasa, manusia menjadi remaja, kehidupan sosialnya, ia menjadi orang miskin-miskinnya butuh silaturahim dengan orang lain, butuh kasih sayang orang lain, butuh bantuan orang lain. Begitu pula dia menjadi orang kaya, tidak mungkin dia menjadi orang kaya tanpa ada bantuan orang lain. Justru sebaliknya, ia menjadi kaya karena ada bantuan orang lain. Sosial di antara satu sama lain. Umat manusia, ia kembali kepada Allah. Saat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti kematian, membutuhkan bantuan orang lain. Betapa pentingnya bantuan dari orang lain, dalam arti kita makhluk sosial, maka kita sebagai umat manusia dalam arti makhluk sosial ini membutuhkan kasih sayang, bantuan di antara satu sama lain. Maka di dalam bulan Syawal ini, sesudahnya kita melakukan ibadah puasa dalam bulan Ramadan, sangat tepat sekali kita datang dari surau ke surau, dari kampung ke kampung, mendatangi di antara satu sama lain untuk menjaga dan menjalin tali silaturahim. Ketiga, disunahkannya nikah di bulan Syawal. Begitu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah itu di bulan Syawal. Bulan Syawal, bulan yang penuh gembira, bulan yang penuh sukacita, bulan yang penuh dengan kebahagiaan. Dihalalkannya makanan-makanan yang pada waktu bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan, kegembiraan di bulan Syawal, maka disunahkan pula untuk menikah di bulan Syawal. Amalan yang keempat, al-i'tikaf, melakukan i'tikaf, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus melakukan i'tikaf? Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk pelupa. Di saat ia cinta terhadap dunia, emosi terhadap kehidupan, maka ia menjadi lupa. Kalaulah manusia itu sudah lupa, merasa dirinya merasa besar, merasa dirinya sebagai Tuhan. Tetapi sebaliknya, di saat ia dalam keadaan lemah, putus asa, merasa dirinya tidak ada arti, dan yang terjadi adalah putus asa. Amalan yang keempat, al-i'tikaf, melakukan i'tikaf, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus melakukan i'tikaf? Karena pada dasarnya manusia adalah makhluk pelupa. Di saat ia cinta terhadap dunia, emosi terhadap kehidupan, maka ia menjadi lupa. Kalaulah manusia itu sudah lupa, merasa dirinya merasa besar, merasa dirinya sebagai Tuhan. Tetapi sebaliknya, di saat ia dalam keadaan lemah, putus asa, merasa dirinya tidak ada arti, dan yang terjadi adalah putus asa. Menjaga stabilnya kehidupan keimanan seseorang, di saat ia kuat atau pula lemah, di saat ia menjadi orang hebat atau pula menjadi biasa, hanyalah satu, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membiasakan melakukan i'tikaf, melakukan sholat sunnah malam, dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus melakukan sholat sunnah malam dan menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah? Keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala belum sempurna kalau kita belum melakukan sunnah, amalan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan melakukan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan pendekatan diri kita kepada Allah jauh lebih sempurna, dan hati kita mendapatkan ketenangan, dan kita mendapatkan syafaat uzma, syafaat yang agung di hari kiamat. 5 amalan ini yang harus kita jaga di dalam bulan Ramadan ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan, kemuliaan, dan kita semua menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.